Halo semuanya, selamat datang di review saham untuk bulan Agustus 2023. Hari ini ada beberapa yang keluar, ada beberapa yang masuk ke dalam list saya. Kita akan langsung bahas. Seperti biasa, kriteria saya itu ada sekitar 5 ya. Yang pertama kita contohkan dari PSSI ini, yakni dari turnover hariannya. Oh enggak, saya udah nggak pakai turnover sih. Ya ini dari profilnya. Pemegang saham publik harus di bawah 50%. Lalu untuk pengendalinya itu bebas dari hukuman yang berat. Lalu setelah itu PR-nya juga harus di bawah 5 kali. Lalu marginnya juga harus di atas 10%. Lalu untuk ROE-nya juga di atas 10%. Cash ratio juga harus di atas 100% juga ya. Oh ya, tadi ROE-nya itu 10% maksud saya ya. Baik, kita akan langsung masuk ke list pertama kita, PSSI ya. Oke, kita akan cari dulu. Kita akan lihat dari PSSI saham. Kita akan lihat beritanya. PSSI saham. News. Jual saham, potensi bagi dividen, bonus, buyback, laba. Overall oke sih. Oke, kita lanjut ke pemegang saham. Posisi publik aman di bawah 50%. Lalu ada Indo Prima Marine. Coba kita lihat. Indo Prima Marine. PSS. Beritanya sih oke ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang baru sampai update di kuartal pertama. PSSI. Oke, di sini dia. Sudah pernah download, kita buka aja. Baik, kita lihat cashnya di sini sih 265% ya. Di sini 63 juta, hutangnya jangka pendek 23 juta. Jadi masih lebih gede, kasnya bagus. Lalu untuk marginnya juga cukup sehat ya. Kita coba lihat. Pendapatan masih ada, dikurangi beban dan lain-lain. Untuk marginnya cukup sehat, ROE-nya juga bagus di atas 10% semua. Sekarang kita PR-nya juga bagus 3 ya. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari mana aja ya. Di sini pendapatan usaha dikurangi beban, masih ada laba bruto dikurangi beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Di sini ada penjualan aset tetap yang tinggi banget di sini. Dapat laba sebelum pajak. Jadi penjualan aset tetapnya itu berupa kapal. Dia jual di sini 12 juta, kita bisa lihat lebih gede daripada laba brutonya. Jadi memang pendapatan PSSI ini di kuartal pertama itu didominasi oleh penjualan aset sih. Kurang bagus. Cuman ada juga masih ada laba bruto ya. Jadi overall PSSI ini masih saya bisa masukkan karena operating profit marginnya masih 10% ke atas. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, OBMD. Kita kenalan dulu dengan OBMD ini. OBMD saham. Masuk ke berita. Oke, overall sih oke ya beritanya ya. Nggak ada berita hukum yang memberatkan perusahaan. Kita lanjut ke pemegang saham. Porsi publik 18% ya. Masih aman. Lalu ada Indotech Drilling Solusi. Drillingnya 1L. Ya, oke. Oke, aman. Sekarang kita masuk ke laporan keuangannya yang baru sampai kuartal pertama juga. Di sini OBMD. Oke, ini dia. Kita pakai yang ini aja deh karena cuman ini yang kita punya. Oke. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali. Cashnya 47M, hutang jangka pendek 10M, jadi masih lebih gede. Cashnya bagus, marginnya juga bagus, ROE juga bagus di atas 10% semua. PR-nya juga bagus 3,9 kali. Sekarang kita coba lihat apa yang mereka kerjakan. Penjualan dan pendapatan dikurangi beban, masih ada laba bruto dikurangi beban. Lalu dapat laba rugi sebelum pajak penghasilan ya. Oke, memang datang dari penjualan sih.
Mereka menjual bahan aditif. Cuma di sini nggak dicatat, jadi kita skip aja. Tapi OBMD oke kok. Ini tadi PSSI itu logistik, OBMD penjualan bahan aditif, sekarang KKGI kita coba cek. KKGI saham. Under value dan lain-lain. Overall oke sih beritanya. Sekarang kita lihat pemegang saham, porsi publik aman 5% ya di sini ya. 17%. Di sini yang non warkup scriptless 17%, ya dulu yang warkup 3%. Overall 20% lah ya kira-kira. 20%, oke. Oke, 20% masih aman. Lalu ada MLSP, Energy Korea Private Limited. Private, terlalu panjang, kita langsung kayak gini aja. Oke, this overall oke beritanya. Kita lanjut ke laporan keuangannya. KKGI udah update sampai kuartal kedua. Nice. Ini bagus. Update ya. Oke, kita download dulu Final Console. Kita bandingkan dengan RT Business. Pertama kita cek cashnya dulu. Cash 55 juta, hutang jangka pendek 46 juta. Jadi masih lebih gede cashnya ya. Oke. Sekarang kita coba cek. Pendapatan masih ada, dikurangi beban dapat laba kotor, dikurangi beban lagi dapat laba usaha, dikurangi beban dan pendapatan lain-lain dapat laba 10 pajak. Bagus ya. Ini marginnya bagus, ROE juga bagus, PR-nya juga masih murah 3. Kita lihat pendapatannya datang dari mana. Oke. Dari ekspor batubara ya. Lokal juga ada. Jadi kebanyakan dari ekspor batubara. Selanjutnya kita lihat HIS. HIS saham. Beritanya sih oke ya. Kita lanjut ke pemegang saham. Porsi publik 20% di sini. Lalu ada Nur International Samudra. Nice. Oke, tidak ada ya. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangannya. HIS yang sudah update sampai kuartal kedua juga. HIS. Labanya juga meningkat terus ya sejak IPO. Kita lihat yang ini, financial statement. Kita lihat cashnya dulu. Cashnya 150 M, hutang jangka pendek 74 M, masih 2 kali lipat lebih gede cashnya. Sekarang kita lihat pendapatan, marginnya bagus, ROE juga bagus. Pendapatan dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi beban dapat laba usaha, dikurangi beban dan pendapatan lain-lain dapat laba sebelum pajak. Nah, kita coba lihat pendapatan netonya datang dari mana. Salah. Oke, neto datang dari pengangkutan. Pengangkutan apa ya? Bumi Rantau Energi, sepertinya batu bara pastinya ya. Baik, HIS logistik masih aman. Kita masukkan ke dalam list. Sekarang selanjutnya MNCM. MNCM saham. Beritanya sih oke ya. Baik, kita langsung lanjut ke pemegang saham. Porsi publik 47% masih aman. Lalu Global Mediacom. PMTR. Oke, overall aman. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya.
yang masih belum update, MNCN. Ini dia. Kita bandingkan dengan ET bisnis. Cashnya dulu kita coba lihat. Oke. Cash dari pihak belasi dan pihak ketiga digabungkan 1,4 juta, hutang jangka pendek 1,2 juta. Jadi masih lebih gede cashnya. Kita masuk ke marginnya, bagus sekali. ROE juga masih bagus. Pendapatannya itu datang dari iklan non digital kebanyakan ya. Jadi MSCI ini bisa dibilang agak susah sih prospeknya bagus atau tidak, karena sekarang media itu sudah banyak yang digital, jadi mereka harus masuk ke bidang digital. Di sini sih masih ada pendapatan dari bidang digital tapi masih belum mayoritas, jadi kita tunggu aja sambil kita pantau. Kita masukkan ke dalam list MNCN ini. PR-nya tadi oke ya. PR-nya tadi 3,9. Selanjutnya Indo, perusahaan investasi. Coba kita cek Indo saham. Ini beritanya udah agak ngawur ya, bukan tentang Indo, karena memang nama Indo itu agak ambigu. Porsi masyarakat 21%. Lalu ada, ini masih aman. Lalu ada Leslie Somadi, Indo. Overall aman. Sekarang kita coba cek laporan keuangan Indo yang belum update. Indo. Ini dia. Kuartal pertama. Download dulu. Kita lihat dulu cashnya. Cashnya sih tebal. Nah ini dia, cash 246M, hutangnya 1,5M. Wow, cashnya tebal sekali. Sekarang kita lihat pendapatan. Ada dapat laba bruto dikurangi beban, lalu masih ada pendapatan usaha lain-lain, itu gede banget 38M, padahal laba brutonya masih cuma 1,6M. Dapat laba sebelum pajak 39M. Ini datang dari investasinya sih, mereka ini jago investasi soalnya. Coba kita lihat apa yang menjadi pendapatan mereka dulu. Pastinya dari cost, karena mereka ini terdaftar sebagai perusahaan cost. Mana dia? Nih, sewa in the cost 1,7M. Oke. Nah, lalu penghasilan usaha lain-lain itu datang dari penghasilan investasi 45M ya. Oke. Sekarang kita lihat investasinya di mana aja. Ada juga di bidang real estate, dalam produk-produk keuangan seperti obligasi, deposito, dan juga dapat berupa dolar juga ada di sini. 264M dalam bentuk dolar Amerika juga, obligasi dolar ya. Bunganya seberapa gede nggak terlihat di sini. 5% gitulah per tahun. Lalu ada investasi di Indofood sebesar 12M. Oke, overall gitu aja sih. Memang lebih gede di investasi di uang asing ya, Indo ini. Jadi untuk marginnya sih oke.
ROE juga oke, jadi kita bisa taruh ke dalam list kita. Indo ini perusahaan kos tapi juga jago investasi juga dia nih. Selanjutnya MCOL. MCOL saham. Oke. Aman ya. Beritanya aman. Selanjutnya kita lihat pemegang saham. Posisi publik 9% aman. Lalu Edika Agung Mandiri pengendali. MCOL. Oke, aman ya. Kita lanjut ke laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua. Bagus. Yang ini financial statement. Untuk cashnya 197 juta, hutang jangka pendek 94 juta, jadi masih lebih gede cashnya. Marginnya oke, ROE juga oke. Kita coba lihat PER-nya 4,4 kali. Lihat pendapatannya masih ada, beban masih ada, laba bruto dikurangi dapat laba usaha, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak. Oke, overall pendapatannya sangat mendominasi. Bagus, pendapatannya banyak. Oke. Cukup jauh nih. Pengangkutan bahan bakar, beban pokok pendapatan juga masih belum jelas. Ini dia pendapatan. Ekspor batu bara 343 juta di sini ya. Jadi memang pasar ekspornya masih gede banget. Ini bergerak di batu bara ya. Oke, kita masukkan aja. Selanjutnya TB saham. Overall oke beritanya. Oke, selanjutnya lelang aset Sitan Jiwasraya laku. Ada investor awal Dana Brata Luhur. Bentar, lelang aset Sitan Jiwasraya laku. Maksudnya apakah mereka ada kasus hukum? Coba kita baca. Oh, jadi PT Indobara Utama Mandiri menjadi pembeli aset yang disita oleh Jiwasraya. Jadi mereka bukan yang bergerak di bidang Indobara Utama Mandiri, daripada TB ya. Oke, overall aman beritanya. Jadi mereka bukan yang melakukan Jiwasraya ya, tapi mereka membeli aset sitaan Jiwasraya. Oke, selanjutnya kita lihat pemegang saham. Porsi publik 32%, lalu ada Prima Mineral Utama. TB. Oke, overall oke. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya yang masih belum update. TB kuartal pertama. Oke, masih loading dia. Sambil kita lihat-lihat, cashnya sih bagus di sini, margin bagus, ROE juga bagus, PER-nya 4,1 kali. Bagus juga ya. Ini masih nggak gerak-gerak dia. TB. Oke. Download yang ini report. Coba kita lihat cashnya. Cashnya 434 juta, hutang jangka pendek 226 juta. Masih bagus cashnya. Kita lihat pendapatannya.
pendapatan ada dikurangi beban, masih ada laba kotor dikurangi beban lagi, dapat laba usaha dikurangi beban, dapat hasil lain-lain, dapat laba sebelum pajak. Wow, pendapatan usahanya sangat mendominasi. Usaha ini datang dari fasilitas penunjang pertambangan, di mana jasa pelabuhan 153 juta. Jadi mereka bergerak di bidang pertambangan ya. Jadi mereka menyediakan pelabuhan untuk pertambangan. Siapa yang langganan di sini? Ada Aero Mandiri dan lain-lain. Jasa pertambangan. Oke, TB boleh masuk. Selanjutnya Hurum. Untuk Hurum coba kita cek. Hurum saham. Beritanya sih oke ya. Masuk ke pemegang saham, posisi publik 18% aman, lalu Karunia Bara Perkasa pengendali. Oke. Beritanya sih aman ya. Kita coba lihat posisi untuk laporan keuangannya. Baru update sampai kuartal pertama ya, Hurum ini ya. Oke, kita download dulu yang ini, Remitter Review. Cashnya bagus di sini, dimana cashnya di sini ada 466 juta, hutang jangka pendek 193 juta, masih lebih gede cashnya, margin oke, ROE juga oke. Kita coba lihat PR-nya 3,6 kali, bagus. Coba kita lihat pendapatannya datang dari mana. Pendapatan dari kontrak dikurangi beban, dapat laba bruto dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak ya. Coba kita lihat pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan. Nah ini dia, penjualan batu bara. Jadi masih mendominasi bisnis mereka di bidang batu bara. Oke, bolehlah kita masukin. Selanjutnya LPLI. Coba kita lihat apakah LPLI layak masuk ke dalam list. Ini baru saya lihat tadi sih. Saham. Beritanya sih oke. Baik, lanjut ke pemegang saham, posisi publik 29% masih aman. Lalu inti Anugrah Pratama LPLI. Oke, berita hukumnya sih nggak ada ya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ke 2. Nah ini ya. Kita lihat cashnya dulu, bagus banget di sini. Cashnya 140.000, hutang jangka pendek 18.000, masih lebih gede cashnya. Cuman di sini operating profit marginnya nggak ada ya, cuman ada net profit margin dan ROE. Saya agak berat ya, sayang sekali merepas saham seperti ini, tapi karena masa depannya kurang terjamin, nggak tahu apakah operatingnya apa aja, kenapa rugi. Nah itu yang berbahaya. Kalau dia cuman berharap dari pendapatan di bidang investasi sih agak berbahaya, karena saham itu naik turun. Kebetulan RPL ini memegang RPKR ya, Ripo Karawaci, yang sahamnya juga bisa naik turun juga. Bukan perusahaan yang terlalu bagus juga. Di sini kita bisa lihat pendapatannya masih rugi kotor, tapi karena ada pendapatan lain-lain, jadi mereka mendapatkan laba. Datang dari mana pendapatan lain-lainnya? Kita coba lihat ya. Lain. Pendapatan
harus buka kurung beban. Nah, di sebelah nggak kelihatan sih, kita mungkin harus membuatnya menjadi pendapatan ya. Nah, ini dia dari pendapatan sewa, beban, lalu ada beban usaha. Nah, ini dia laba atas in-brand asset. Nah, in-brand asset itu apa ya? In-brand, kalau dalam bahasa Inggris kan gain of in-brand asset. Ya, pokoknya kayaknya dari investasinya lah ya. PR-nya oke banget, 1,6 kali. Cuman dengan berat hati karena operatingnya nggak jelas, jadi laba atas ininya juga coba kita lihat ya. Laba laba atas nggak ada juga, nggak kelihatan dia. Coba kita scroll terus. Jadi di sini bisa kita lihat mereka ada investasi di National Nobu Bank juga. Oke, cuman karena saya sudah bilang operatingnya kalau nggak positif, jadi kita harus delete dulu. Karena ya kalau mereka memang jago investasi sih harusnya mereka fokus ke sana. Jadi mereka mengubah haluan bisnis mereka itu ke bidang investasi seperti SRTG dan juga pound juga. Karena agak berbahaya memang perusahaan yang bergerak di bidang investasi jatuh turunnya cepat banget ya. Mungkin LPLI ini bisa, mungkin boleh kita pantau-pantau aja lah, nggak usah dilan ya. Tapi cuman harus hati-hati kalau mau investasi ke LPLI. Sekarang kita masuk ke ITMG, perusahaan batubara lagi. Oke. Konsensus apa tuh? Oke, kita coba baca beritanya. Konsensus. Oh. Jadi masih mempercayai ITMG. Bagus. Selanjutnya pemegang saham porsi publik 34%, lalu Banpu Minerals. Oke, beritanya sih oke ya. Kita langsung masuk ke laporan keuangannya. ITMG masih belum update. Oke, kita download dulu laporan keuangannya. Salah. Harusnya yang ini. Coba kita lihat cashnya. Cashnya bagus sih ya. Oke, udah diaudit juga. Tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami. Percaya bahwa laporannya itu tidak disajikan secara wajar. Bagus. Cashnya 1,5 juta. Hutang jangka pendek 1 juta. Masih lebih gede cashnya. Kita lihat pendapatan. Dikurangi beban, masih ada laba kotor. Dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak. Bagus. Pendapatan bersihnya sangat mendominasi. Ya, margin bagus, ROE bagus, PER juga 2,7 kali bagus ya. Mereka datang dari penjualan batubara ke pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Yakni Shenhua Hong Kong ya. Perusahaan Hong Kong ini mayoritasnya. Baik, ITMG masuk. Selanjutnya Adro. Ini perusahaan batubara lagi.
beritanya overall oke. Coba kita lihat pemegang sahamnya. Posisi publik 38%, lalu ada Ross strategi. Investment Adro. Oke. Overall oke. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Adro juga masih belum update dia. Kita lihat cashnya bagus, dimana cashnya itu sebesar 3 juta di sini. Lalu untuk hutang jangka pendek 1 juta. Kita lihat pendapatan usahanya dikurangi beban, masih ada laba bruto dikurangi beban, dan dapat laba usaha dikurangi beban lain-lain, dapat laba sebelum pajak penghasilan. Jadi masih pendapatannya sangat mendominasi. Margin oke, ROE juga oke, PER-nya juga 2,8 oke. Cuman di sini tidak bisa lihat. Oh, ada. Pendapatannya datang dari mana aja? Yakni dari penjualan batu bara ke ekspor. Ya. Oke. Adro masih boleh masuk. Selanjutnya yang terakhir, SMDR. Akhirnya list terakhir kita ya. Kita lihat dulu beritanya. Perusahaan logistik juga bagi dividen dan lain-lain. Overall oke. Kita coba lihat pemegang saham. Porsi publik di 21% masih aman. Lalu Samudera Indonesia Tangguh SMDR tambah 11 kapal. Overall aman. Kita lihat laporan keuangannya. Sudah update ya sampai kuartal kedua. Langsung download di ini dia. Coba kita lihat cashnya. Cash 411 juta, hutang jangka pendek 282 juta, lalu pendapatan jasa dikurangi beban, masih ada laba bruto dikurangi lagi, masih ada laba sebelum pajak penghasilan. Kita lihat jasanya apa aja yang sangat mendominasi. Pendapatan uang tambang masih mendominasi karena kebutuhan akan batu bara masih cukup tinggi karena cuaca yang panas, butuh batu bara untuk listrik ya. Cash ratio bagus, margin oke, ROE oke, PL-nya juga masih oke, 3,8 kali. Bergerak di logistik, jadi boleh masuk. Jadi gitu aja teman-teman, sampai tanggal 31 Juli malam ini ya, udah mau jam 12. Jadi nanti saya mau edit dan saya upload ya. Semoga bisa membantu bulan Agustus, semoga banyak cuan. Jadi ada PSSI, OBMD, KKGI, HAIS, MNCM, Indo, MCOR, TB, Hurum, LPLI, ITMG, Adro, SMDR. Kita ketemu lagi di bulan Agustus. See you.